Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alladhi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidhikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Berapa banyak orang yang tidur kemudian tidak pernah bangun kembali. Tapi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini sama Allah. Dan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Hanya orang yang sehat yang dapat datang ke rumah Allah. Tapi bukan hanya kesehatan fisik, karena kita melihat ada banyak orang-orang sehat yang ternyata tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan izin, memperkenankan kita untuk mengingatnya, untuk menyebut nama Allah, untuk datang ke rumahnya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat jamaah yang mungkin sebagian kita tidak menyadari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu yang sunnah. Sedangkan kita tahu yang wajib itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Bagaimana dengan nilai sholat subuh kita? Ya, tapi memang kata Allah tentang manusia ini, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Karena ayat ini bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula. Ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, sudah ditetapkan di sana bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Anak itu pernah diundang sama ID, tapi baru pertama diundang sama IID. Makanya jadi bingung, ini apa ya? Ternyata ikatan istri. Ini semua ikatan istri semua. Makanya jadi bingung. Ikatan istri dokter. Masya Allah. Ada kuliah jadi faham kita itu jemaah. Ahibati fillah, kemarin di bulan Ramadan kita punya semangat, bukan kita ya, semua, sampai orang-orang yang mungkin biasa berbuat maksiat pun berhenti berbuat dosa. Orang yang tidak pernah datang ke masjid datang ke masjid. Orang yang tidak pernah bangun malam itu bangun malam. Suasana yang menunjukkan kerohanian negeri kita.
Jadi antum kalau melihat habis sholat subuh itu bingung, lihat masjid kok penuh ya. Oh, itu berarti Ramadan, sedang bulan Ramadan. Tapi sepertinya suasana itu mulai hilang. Kalau tadi imam kita baca surat apa tadi imam kita? Surat Maryam. Beliau tadi membaca sampai ayat 57. Allah menceritakan tentang para nabi. Bagaimana dakwah mereka, bagaimana perjuangan mereka menyampaikan agama Allah ini. Sampai terakhir cerita tentang Nabi Idris. Padahal Nabi Idris itu termasuk nabi yang pertama. Boleh jadi nabi setelah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris. Tapi Allah sebutkan di terakhir. Kemudian Allah menyebutkan tentang generasi itu. Allah mengatakan ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu adalah generasi yang Allah memberikan nikmat kepada mereka. Bukan bicara nikmat harta, bukan bicara nikmat dunia. Karena kita tahu bagaimana susahnya Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana susahnya Nabi Musa. Kalau bicara nikmat harta, siapa yang lebih senang hidupnya? Nabi Musa apa Nabi apa? Nabi Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Kalau secara harta, dia yang menjadi raja, dia yang punya istana, dia yang dihormatin, dia yang dihargain. Sedang Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dikejar-kejar, hendak dibantai dan dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim dibakar sama bapaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim ingin orang tuanya dapat hidayah. Supaya kita juga tahu besarnya nikmat hidayah ini. Nabi Nuh, istrinya nggak dapat hidayah, anaknya tenggelam. Nabi Lut, pasangan hidupnya, ibu anak-anak nggak dapat hidayah. Padahal itu nabi. Kalau kita berpikir, apakah nggak dikasih nasihat istri sama anak? Jelas lah, sudah dikasih. Tapi karena para nabi itu tidak memiliki hak memberikan hidayah dan merubah seseorang, mereka hanya menyampaikan. Nabi Ibrahim, bapaknya, makanya tadi kita dengarkan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil bapaknya, ya abati, ya abati. Dia ingin ayahku, aku ini anakmu gitu, bukan orang lain. Kadang-kadang kan orang kalau dikasih tahu oleh orang lain itu tidak menerima. Tapi ketika yang ngasih tahu itu adalah penerus dia, orang tua kebanyakan ingin anaknya lebih baik daripada dirinya. Berapa banyak orang tua yang anak jumpain mengatakan, Ustaz, anak dulu nggak mondok, Ustaz, anak nggak bisa ngaji, anak kepingin anak-anak melanjutkan hal itu. Bagaimana mereka menjadi orang baik? Sehingga ketika anaknya sukses, orang tuanya gembira seharusnya. Ini bapaknya enggak. Bahkan bagaimana mengancam Nabi Ibrahim, mengusir Nabi Ibrahim. Bahkan pada akhirnya bapaknya ikut membakar Ibrahim alaihissalam. Dibakar Nabi Ibrahim. Mereka melihat Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bapaknya juga melihat putranya nggak terbakar. Gimana bangganya bapak ya? Kau melihat, oh anakku ternyata anti api gitu. Itu enggak bapaknya. Tetap benci sama Ibrahim alaihissalam. Artinya melihat mukjizat yang Allah berikan itu, mereka nggak dapat hidayah. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat hidayah lebih daripada nikmat harta dan kesehatan. Karena nikmat hidayah ini dibawa sampai masuk surga. Penduduk surga itu ketika masuk surga mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Bukan memberikan harta, bukan memberikan kesehatan dan jabatan, la, hidayah. Karena hanya hidayah yang mengantarkan sampai surga Allah. Maka Allah sebutkan tentang generasi para nabi itu. Mereka adalah generasi yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa mimman hamalna ma'anu, dan dari orang-orang yang kami bawa di kapal itu bersama Nabi Nuh. Karena kita tahu Nabi Nuh ini bapaknya manusia yang kedua. Jadi bapaknya manusia yang pertama siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh. Semua yang masuk ke kapalnya Nabi Nuh itu meninggal dunia, anak keturunan mereka meninggal dunia, tidak ada penerusnya kecuali Nabi Nuh. Jadi semua orang itu berasal dari 3 anaknya Nabi Nuh. Dari Sam, Yafith, ya. Satu lagi mereka itu yang menjadi kita semuanya. Kemudian Allah sebutkan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu anaknya Nabi Ibrahim semuanya. Dan disebutkan Israil itu Yakub alaihi salam. Kalau Allah sebutkan wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami berikan petunjuk. Ini mahalnya petunjuk. Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Bapaknya Nabi nggak dikasih petunjuk, anaknya Nabi Allah nggak kasih petunjuk, pamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam Allah nggak kasih petunjuk. Orang kadang-kala heran, kok bisa ya Umar dapat hidayah, Umar ibn Khattab dapat hidayah, kok Abu Thalib nggak dapat hidayah? Ini pamannya Nabi yang merawat Nabi sejak kecil, sejak umur 8 tahun. Nabi kita alaihi salatu wasallam itu dididik oleh pamannya, dirawat oleh pamannya, sampai beliau umur 40 tahun beliau jadi nabi, itu dibelain sama pamannya. Muncul Umar bin Khattab yang benci sama Islam, bahkan ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Kok bisa masuk Islam Umar bin Khattab? Itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Makanya ketika paman Nabi mati dalam kondisi tidak masuk Islam, turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Artinya Allah itu tahu dengan isi hati antum. Antum ini benar sedang mencari hidayah, suka dengan kebenaran, atau pura-pura. Umar bin Khattab, ya, dia masuk Islamnya terlambat, ya, dibandingkan sama Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Dibandingkan sama mereka itu, Umar itu terlambat. Tapi antum bisa ngelihat ketika Umar dapat hidayah, Umar itu lari mengejar semuanya, dan dia berhenti di belakang Abu Bakar. Nggak bisa nyalip Abu Bakar, nggak bisa dia mendahului Abu Bakar. Umar itu jadi orang nomor 2 aja. Makanya kalau bicara orang terlambat dapat hidayah, kadang-kadang kita lihat, oh kapan hijrah? Oh baru setahun. Boleh jadi dia mendahului yang sudah hijrah 10 tahun. Seperti Umar bin Khattab yang dapat mendahului Utsman bin Affan. Padahal 5 tahun telat masuk Islam. Itulah Allah lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah, ya. Maka disebutkan mereka adalah orang-orang, dan mereka adalah orang-orang yang kami berikan hidayah, kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
mereka akan sujud, menangis. Pernah kita nangis karena takut sama Allah? Coba ini bicara evaluasi ya. Sebagian kita umurnya mungkin sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Coba dia merenungkan, pernah nggak ana nangis karena takut sama Allah? Kita menangis karena sedih sering. Ditinggal orang yang kita cintai, kita menangis. Kita menangis karena haru, kita sering. Sampai ada orang yang sholat di Masjidil Haram, sholat tarawih, nangis dia coba. Imamnya lagi baca doa kunut apa, dia nangis. Habis sholat ditanya sama sahibnya, antum kenapa nangis tadi? Ya nggak tahu ya, imamnya nangis, tadi jadi ikut nangis juga. Iya, itu nangis haru jemaah. Antum kadang-kadang ada orang cerita dia menangis, antum menangis, tapi bukan karena takut sama Allah SWT. Nih generasi yang Allah sebutkan itu, mereka menangis karena takut sama Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati mereka bergetar, iman mereka bertambah, kemudian mengalirkan kepada tubuh mereka air mata tadi yang mengalir di pipinya, kemudian mereka sujud tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian muncul generasi yang berbeda. Allah menyebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ini kajian kita hari ini. Lalu mereka digantikan dengan generasi setelah mereka. Bagaimana kondisi generasi tersebut? Yang pertama, adha'us shalah, generasi yang mengabaikan sholat. Dan sepertinya kita juga hidup dengan generasi seperti itu. Kita perlu jamaah menyampaikan pentingnya sholat ini kepada semua kerabat kita, sahib kita yang mereka belum pada sholat. Di dalam agama kita, orang yang nggak sholat itu, kalau bicara madhab ya, madhab fikih, para ulama itu menyebutkan, satu, dia kafir, dibunuh, dibiarkan hidup bergentayangan di muka bumi ini, dibunuh, murtad dalam madhab Hambali. Jadi orang yang tidak sholat itu dibunuh, hukumnya dibunuh, murtad. Jadi minta tobat, nggak mau sholat, kemudian dibunuh. Maka orang yang tidak sholat itu kalau mati tidak disolatin, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatin, tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Tapi kita melihat ada generasi yang mengabaikan sholat. Orang nggak sholat mati, sibuk dibawa ke masjid. Ada orang selama hidupnya nggak pernah ke masjid, kok mati dibawa ke masjid? Yang salah yang mati apa yang hidup? Kira-kira kalau orang itu bisa hidup lagi jemaah, ngelihat dibawa ke masjid, marah nggak sama antum? Ada apa dibawa anak ke masjid? Dia bakal marah jemaah, karena dia nggak pernah ke masjid. Kok antum bawa ke masjid, dipaksa lagi? Itu menurut mazhab Hambali. Jadi orang itu ya sudah dianggap keluar dari Islam ketika dia memang nggak sholat sama sekali ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia ini, orang yang tidak sholat itu dibunuh juga, tapi tidak murtad, ta'ziran. Karena orang kalau nggak sholat dibiarkan jamaah, jadi penyakit di masyarakat. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita lihat tindakan-tindakan kriminal yang terjadi itu, masalahnya di mana? Di sholat. Kita kok sibuk memperbaiki orang ini bagaimana tidak mencuri, tidak merampok, tidak berzina, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana orang ini sholat, maka kebanyakan usaha kita sia-sia. Oke, hari ini dia tidak berzina, tapi kalau dia nggak sholat dia bakal balik berzina. Kita kasih nasihat dia. Oke, hari ini ditangkap, dibawa, dipenjara,
dia di situ tidak bisa melakukan kriminal. Kalau di penjara dia tetap dibiarkan tidak sholat karena dikatakan oh itu kan urusan privasi masing-masing, maka dia keluar balik jadi pelaku kriminal lagi karena sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tetap dia diminta tobat, nggak mau tobat dia dibunuh, tapi tidak murtad. Dalam mazhab Syafi'i tetap dianggap muslim, tapi hukumnya seperti itu. Dalam mazhab Abu Hanifah kalau nggak salah dia di penjara sampai sholat. Ketika nggak sholat dia tetap di penjara. Sedangkan kita melihat di banyak tempat orang tidak sholat dibiarkan. Ini generasi yang Allah sebutkan aba'us salah, lalu wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat mereka. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika tidak salat, siapa yang akan jadi imamnya dia? Syahwat. Jadi pemandu dia itu syahwatnya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan 3 perkara yang menghancurkan dan membinasakan manusia, salah satunya adalah syahwat wa hawan muttaba, keinginan-keinginan yang diikuti. Dia mau apa dia ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Ghayya disebutkan adalah lembah yang berada di neraka Jahannam. Di situ mengalir nanah, keringat penghuni neraka jemaah. Itu tempat buat orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwatnya. Baik, kalau bicara malas, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Nabi itu kadang-kala alaihi salatu wassalam kalau habis sholat subuh seperti ini, dulu nggak ada lampunya jemaah. Nabi itu tanya, asyahidun fulan, di absen. Tapi di absen orang-orang khusus yang di absen sama Nabi. Fulan sholat nggak? Sholat subuh? Enggak ya Rasul. Asyahidun fulan, fulan ini gelap soalnya. Jadi orang kan pada ngeliatin gitu, fulan ada nggak di masjid? Nggak ada. Tanya, maka Nabi SAW lalu mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafikin itu salat isya dan salat subuh. Itu berat sekali. Antum bisa lihat berangkat tadi ke sini. Ada yang ngeliatin antum? Yang naik motor sendirian, sepi jalan. Sedangkan orang munafik itu sholat hanya untuk pamer. Orang munafik sholat berjamaah ke masjid mereka. Tapi kalau isya sama subuh enggak. Karena kalau isya sama subuh dia mau pamer sama siapa? Orang gelap gulita. Mungkin sekarang ya sama lah, cuma enggak seperti di masa lalu jamaah. Ana pernah ke sebuah pulau. Nama pulau itu Pagerungan Kecil ya. Ana sholat subuh itu gelap sampai ana melihat tangan ana nggak bisa. Jalan itu, oh, ana langsung kebayang kayak gini ya. Di zaman dulu kenapa orang munafik itu benar-benar nggak ke masjid? Karena nggak ada yang tahu dia ke masjid nggak ada yang lihat. Maka Nabi menyebutkan tadi, sholat yang paling berat buat orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Di surat An-Nisa ayat 142 Allah menyebutkan innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu maksudnya mereka menipu Allah dengan pura-pura Islam. Baik, di masjid kita apakah mungkin ada orang munafik? Ya mungkin Ustaz. Di masa Nabi yang jadi imam itu Rasulullah SAW, yang berceramah itu Nabi SAW. Di soft mereka ada orang-orang munafik. Antum jangan merasa aman jemaah. Jangan merasa aman. Oh saya nggak mungkin munafik, jangan.
Abdullah bin Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku pernah berjumpa dengan 30 dari para sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia munafik. Jadi sampai Hasan Basri mengatakan la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah orang takut dengan kemunafikan kecuali dia orang beriman. Jadi orang beriman itu takut. Dan tidaklah orang merasa aman dari munafik kecuali dia orang munafik. Tuh 30 sahabat Nabi yang dijumpai oleh Ibn Abi Mulaika, semuanya khawatir. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi meninggal dunia, Umar itu datang menjumpai ada satu sahabat Nabi yang menyimpan rahasia Nabi. Siapa namanya? Bukan Anas. Siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah. Nabi itu menyebutkan kepada Hudzaifah itu list data orang-orang munafik. Fulan, ada namanya itu. Siapa yang menyimpan? Hudzaifah. Ketika Nabi meninggal alaihi salatu wassalam, Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah. Datang. Dia menanyakan, dia tidak bertanya kepada Hudzaifah siapa saja yang munafik, tidak. Dia cuma ingin mengamankan dirinya. Dia mengatakan, "Adzakarani Rasulullah SAW minhum." Nabi menyebut namaku enggak di list itu? Takut Umar bin Khattab siapa? Padahal dia yang berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yang mati-matian menegakkan agama Allah. Setelah Nabi meninggal, dia masih khawatir, aku jangan-jangan termasuk munafik. Maka dikatakan tadi, tidaklah orang takut kepada kemunafikan kecuali dia orang beriman. Karena dia khawatir. Dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya, mengevaluasi dirinya. Kemudian karena ditanya sama Umar bin Khattab, akhirnya Hudzaifah menjawab, tidak, namamu nggak ada dalam list itu. Tapi kata Hudzaifah, aku tidak akan, demi Allah, aku tidak akan menyebutkan masalah ini kepada orang lain lagi. Dia sudah bersumpah. Akhirnya Umar ini, kalau ada orang yang mati di kota Madinah, kemudian Umar ragu dengan kondisi keislaman dia. Dia lihat Hudzaifah sholat enggak? Kalau mensolati jenazahnya baru Umar sholat. Soalnya Hudzaifah punya list nama. Sedangkan Allah melarang Nabi SAW untuk mensolati mereka. Maka hibati fillah, nih bicara orang munafik, mereka itu mau menipu Allah dengan pura-pura beriman, pura-pura ada di saf pertama, di saf kedua, menyimak kajian. Wa huwa khadi'un. Allah sebenarnya sedang menipu mereka. Mereka merasa aman, padahal ada azab yang sedang menanti mereka. Allah sebutkan ciri-cirinya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau tadi yang di surat Maryam disebutkan mereka orang-orang yang mengabaikan sholat. Adha'us sholat, mengabaikan sholat, boleh jadi sholatnya tidak tepat waktu ya, atau mereka tidak sholat sama sekali. Ada banyaklah tingkatan mengabaikan sholat ini. Cerita orang munafik, mereka itu sholat ternyata, yang ini, generasi ini, tapi kusala, malas. Jadi sholatnya itu nggak sungguh-sungguh. Maka antum perlu berhati-hati ketika antum sholat. Aduh, azan meneng. Kita merasa berat gitu loh, males. Tapi kalau ada yang melihat, kita semangat. Itu tanda munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka pamer, riya. Maka di sini perbedaan bagaimana antum ketika sholat sendirian dan bagaimana ketika antum sholat bersama orang. Ada orang-orang yang pemahaman ilmunya menyimpang. Ana pernah berjumpa dengan orang-orang tersebut. Ketika ana sampaikan, dia seumur bapak ana meninggal rahimahullah. Ana ngomong,
paman, ayolah sholat ke masjid. Anak, enggak, anak takut riak. Betul ya. Dia takut riak. Ada biar sholat di rumah saja, biar gak ada yang tahu kalau anak sholat. Akhirnya dia berpikir orang yang ke masjid itu riak, maka dia gak ke masjid. Padahal ada ibadah-ibadah yang harus ditunjukkan, karena itu syiar Islam. Engkau harus tunjukkan. Bicara takbiran, apakah kemudian kau enggak, anda gak akan takbiran, takut riak? Karena kalau takbiran di jalan, kan kita disuruh takbiran di jalan, di pasar, di masjid. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Orang munafik itu sholatnya ria. Sedangkan engkau sebagai muslim, ya sholatnya jangan ria. Buktikan dengan memperbanyak sholat sunnah di rumah. Itu bukti kalau kita nggak ria. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairu salatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Di rumahnya. Ini makanya belajar yang benar nanti. Khairu salatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya sholatnya orang laki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, itu hadisnya. Jadi antum harus pahami, supaya antum paham. Oh gitu, jadi sebaik-baiknya sholat seorang lelaki di mana? Di rumahnya. Kecuali sholat wajib, baru di masjid. Maka usahakan ba'diyah di rumah, qobliyah di rumah. Kita itu kalau qobliyah ba'diyah di masjid enak ya. Banyak sohibnya. Terus terang, bukan karena riya ya, bukan. Kita itu kalau semua lagi sholat qobliyah, oh masa anda nggak sholat? Sholatlah. Jadi termotivasi. Tapi kalau di rumah, coba lihat anda. Sudah sampai rumah, istri nggak ada, anak nggak ada, sendirian, pegang handphone. Ini sholat apa baca WA? Berat. Maka buktikan ya. Kalau sholatnya antum lillahi ta'ala, ketika antum sendirian antum sholat, maka usahakan kita memperbanyak sholat sunnah di rumah. Jadi tadi orang-orang yang takut ke masjidnya ria, ya sudah antum ke masjid karena memang diperintahkan ke rumah Allah. Di rumah, khususnya sholat malam, ketika istri tidur antum sholat. Jangan bangunkan istri, jangan. Antum sholat, selesai antum sholat baru bangunkan istri. Itu sunnahnya kayak gitu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmatin seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia sholat. Dia tidak bangunkan istri, dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunkan istrinya, sehingga istrinya tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Istrinya nggak tahu. Benar-benar sholat itu antara dia sama Allah SWT. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasalat. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam sholat, suaminya nggak dia bangunkan. Selesai dia sholat baru suaminya dia bangunkan. Ini benar-benar untuk menjaga kita menyembunyikan amalan kita. Usahakan. Jadi ketika antum sholat di rumah pun sembunyikan dari istri. Boleh jadi seperti itu. Ini bicara sholat. Orang-orang munafikin mereka malas kalau sholat. Maka setelah Ramadan ini kita lihat bagaimana kondisi kita. Apakah kita termasuk yang malas datang ke rumah Allah? Sedikit zikirnya, karena yang ketiga Allah sebutkan sifatnya orang munafik ini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Salatnya cepet-cepetan. Ahibati fillah, bicara malas dan syahwat. Kenapa sebagian orang itu mampu melakukan kegiatan yang membutuhkan energi, waktu, harta,
Seperti umpamanya orang yang goes. Siapa yang suka goes? Nah, siapa coba? Coba angkat tangan lebih dia. Nah, nggak ada yang suka goes di sini. Orang yang suka goes itu dia bisa naik sepeda berapa kilo sehari? Jangan banyak lah, 50 kilo. Anggap 20 kilo. 20 kilo berapa menit? Berapa menit? Jangan yang goes ya mah. 2 kilo berapa menit? 10 menit? 20 menit. Iya, sekitar itu. Dia berangkat kadang-kala sebelum subuh atau setelah subuh. Capek. Tapi dia menikmati. Masjid yang di sebelah rumahnya nggak pernah dia sampai sholat subuh. Kenapa sekarang? Padahal sama-sama butuh energi ya. Butuh energi, butuh waktu. Masjid yang kalau kita sholat di masjid anggap 20 menit lah sholat subuh. Dia nggak pernah nyampe ke masjid, tapi dia bisa sampai ke tempat yang jauh. Bahkan ada mungkin yang dari Semarang ke Jogja naik sepeda. Dia lakukan itu. Ke masjid males, goes semangat. Kenapa? Karena di goes itu ada syahwat dia. Kita itu kalau melakukan hal-hal yang ada syahwat kita, semangatnya. Karena memang neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Sedangkan surga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci sama syahwat kita. Artinya bertolak belakang dengan kemauan kita. Kita benci jalan menuju surga itu benci. Padahal dekat loh, 50 meter memang rumahnya dari masjid. Atau 500 meter. Antum bisa rasakan ya, mungkin yang hidup di kompleks, di perumahan, yang kalau sholat subuh sepi, sholat isya sepi. Kemana orang-orang ini? Padahal mereka kalau bekerja bisa berpuluh-puluh kilo. Dia melakukan itu. Di situ ada syahwat. Oleh karena itu, yang namanya melakukan ketaatan itu perlu perjuangan, perlu pemaksaan, dan bisa. Buktinya antum Ramadan kemarin bisa mengendalikan syahwat antum. Tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istrinya dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, bisa. Tapi butuh pemaksaan. Sholat malam bisa nggak kita? Alhamdulillah bisa sih saat kita lihat. Sebagian kemarin yang sholat tahajud di 10 hari terakhir, dia bisa bangun jam 1 malam, sholat sampai jam 3, atau dari jam 2 sampai jam 3. Kenapa sekarang nggak bisa? Sebagian kita mengatakan ya suasananya berbeda. Betul. Di Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, penyeru kepada kebaikan terus, ya baghiyal khair, wahai orang yang kebaikan, ayo. Yang berbuat jahat tahan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Makanya kita nggak akan mungkin bisa sama seperti Ramadan, nggak akan. Tapi kita bisa menjaga nilai-nilai Ramadan walaupun tidak seperti Ramadan. Kalau kita sholat umpamanya kemarin tahajud ana 2 jam Ustaz, sekarang paling enggak setengah jam, kurang sudah, tapi tetap dijaga. Kemarin alhamdulillah Ustaz 10 hari terakhir ana bisa hatam Quran Ustaz. Berarti 1 hari 3 juz. Selesai Ramadan, apa nggak mampu 1 hari 1 juz? Mampu nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Buktinya Ramadan kemarin antum bisa 3 juz. Kalau bicara nggak mampu karena banyak kesibukan, inilah yang namanya syahwat dan kemalasan. Bagaimana sekarang kita agar tidak malas? Kalau bicara syahwat, antum punya kemampuan mengontrol syahwat, iya, buktinya kemarin. Jadi kalau bicara bukti, kita semua punya bukti. Antum bisa siang hari tidak makan.
Maka tolong menjaga syahwat itu tetap dijaga. Dengan cara apa? 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah. Ini dalam rangka menjaga syahwat. Lu anak mampu 1 bulan. Bulan ini 6 hari anak akan jaga syahwat anak. Baik. Nanti di bulan Dzulqa'dah antum jaga syahwat lagi, puasa 3 hari. 3 hari. Karena puasa 3 hari itu seperti puasa 1 bulan. Antum mau puasa tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid boleh, atau mau puasa tanggal 1, 2, 3 boleh, atau mau puasa bebas Senin, Kemis, Senin, tetap tolong dijaga. Ini dalam rangka tadi kita menjaga syahwat. Terus ada usaha kita menundukkan syahwat kita. Bisa-bisa anak. Kenapa nggak bisa 1 bulan anak mampu? Masa 6 hari nggak mampu? Masa 3 hari nggak mampu? Waduh berat. Oke, 1 hari. 1 hari. Jadi setiap bulan usahakan antum punya 1 hari puasa sunnah. Ini minimal. Karena ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW tanya tentang puasa, beliau alaihissalatu mengatakan, sum yauman min kulli syahr. Engkau puasa 1 hari dalam sebulan. Ini minimal ya, Pak. Karena ada orang yang hanya puasa Ramadan. Kalau dia Ustaz kan nggak wajib, Ustaz. Nggak wajib. Berapa banyak hal yang tidak wajib yang antum kerjakan dalam hidup ini? Emangnya tamasya wajib, mudik wajib, jalan-jalan wajib. Antum kerjakan itu. Kok kemudian ketika dikasih amalan jawabannya tidak wajib, Ustaz. Dalam rangka kita menundukkan syahwat. Artinya syahwat kita terus harus dilatih. Tapi bagaimana dengan kemalasan kita? Menghadapi kemalasan kita. Ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu tiap hari berdoa minta perlindungan dari malas. Tiap hari. Ini menunjukkan kita nggak akan mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Allah. Makanya setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Coba di antara doa yang dibaca Nabi pagi dan petang. Jadi pagi dan petang beliau minta perlindungan dari kemalasan. Beliau kalau di pagi hari mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari malas. Malas yang pertama. Minta perlindungan dari malas. Jadi mulai hidup ini dengan berdoa minta pertolongan sama Allah. Supaya kita bisa baca Quran nanti. Supaya kita bisa sholat duha. Supaya kita bisa berzikir. Supaya kita bisa berbuat amal kebajikan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Malas. Wasu'il kibar, masa tua yang buruk. Karena kalau bicara malas ini biasanya orang itu mampu tapi nggak mau. Jadi ada orang mampu tapi nggak mau, itu malas. Tapi ada orang yang sudah tua renta, dia mau tapi nggak mampu. Itu yang terjadi. Orang kalau sudah tua renta, ayo puasa sunnah. Kok puasa sunnah wajib aja, anda nggak puasa kemarin. Nggak mampu dia, bukan dia nggak mau jamaah. Dia sudah uzur. Dan Nabi minta perlindungan. Ini menunjukkan bagaimana supaya waktu seorang mukmin itu bermanfaat. Ketika muda sehat dia terhindar dari kemalasan. Ketika tua, biasanya orang tua itu semangat-semangat jamaah. Maka antum lihatlah kalau berangkat ke masjid-masjid itu selalu yang di saf pertama kuis tuwek-tuwek kan. Dia mau, tapi kemampuannya sudah berkurang. Dia datang ke masjid kadangkala ya di sini masya Allah masih jarang kita melihat ya. Kalau di Madinah, di Mekah itu banyak orang sholat pakai kursi sudah.
nggak mampu dia. Sujud sudah nggak mampu. Maka minta perlindungan dari itu. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Pagi mengatakan itu. Nanti sore lagi amsayna wa amsal mulku lillah. Terus kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Karena memang subhanallah jemaah. Hari itu dibagi dua, siang dan malam. Jadi ada amalan yang diamalkan di malam hari, ada amalan yang dilakukan di siang hari. Dan dua-duanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus doa minta perlindungan. Jadi ketika datang malas itu, ya boleh jadi antum tadi nggak baca doa itu. Lu ana baca terus Ustaz, tapi antum baca tanpa menghayati. Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Kata Nabi SAW, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah nggak ngabulkan doa. Jadi kalau kita berdoa, baca zikir pagi dan petang, yang penting targetnya selesai. Banyak di antara kita seperti itu. Yang penting selesai. Sudah anda baca. Antum minta apa tadi? Wallahu a'lam, nggak tahu. Jadi kekuatan doa itu akhirnya jadi kurang. Kita tahu fadilahnya baca ini, fadilahnya baca ini, kita tahu. Tapi tentunya dengan hati yang menghayati akan semakin bermanfaat. Itu doa Nabi SAW. Beliau tiap pagi dan petang. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau berdoa di hadis Aisyah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Mirip ini dengan doa yang tadi. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari malas dan masa tua tadi. Terus terang masa tua ini menakutkan jemaah. Berapa banyak orang yang tua kemudian merepotkan keluarganya. Dia nggak bisa ngurusin diri dia sendiri. Nabi berlindung. Makanya beliau juga di antara doa beliau itu yang sering beliau baca di majelis, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu pewaris kami. Mohon mati sehat, mati dalam kondisi masih pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, fisiknya masih bagus. Itu doa Nabi SAW. Nih kalau bicara dokter, dokter itu menganjurkan untuk check up tiap bulan ya, secara berkala. Ini agama kita menganjurkan tiap hari antum berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla agar dikasih kekuatan fisik dan kesehatan itu. Setelah beliau meminta perlindungan ya dari malas dan masa tua tadi yang buruk, beliau berdoa wal ma'sami wal maghram, dan aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa dan hutang. Ini sampai istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha heran. Nabi itu sering kali berdoa minta perlindungan dari dosa dan hutang. Apa hubungannya dosa sama hutang? Siapa yang punya hutang? Kita semua punya hutang. Mudah-mudahan enggak lah jemaah. Bangsa kita ini bangsa yang suka berhutang. Karena apa? Karena di mana-mana itu memang dianjurkan untuk hutang. Cicilan sekian, cicilan sekian. Di mana-mana di jalan tuh jemaah. Sampai sekarang yang namanya pulsa bisa hutang. Ana sekali punya utang sama pulsa. Ana ya Allah, mau telepon nggak ada pulsanya. Oh ya, langsung muncul SMS ya mah. Sret. Apa istilahnya? Talangan 10.000 ya. Talangan 10.000. Allahu Akbar. Memang disuruh berhutang gitu. Artinya tawaran untuk hutang itu di mana-mana. Cicilan sekian, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sampai Aisyah, ya kenapa engkau takut banget gitu loh sama yang namanya hutang? Ya, kita perlu takut jauh. Orang itu kalau mati meninggalkan hutang, walaupun dia mati di medan perang,
jihad fi sabilillah, mati 3 kali di sana, dan dia meninggalkan hutang, nggak masuk surga sampai utangnya dilunasi, diselesaikan. Jangan pernah meremehkan hutang. Hutang itu hammun bil lail wa dhullun fin nahar. Hutang itu di malam hari jadi pikiran antum ya. Orang yang punya motor bagus tapi masih utang, takut dia di lampu merah ketemu sama apa? Jangan hutang. Maka Nabi menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sallallahu alaihi wasallam, orang itu kalau berhutang, dia itu akan bicara manis agar dia diutangin. Saya insya Allah bulan depan akan dapat uang ya, akan ada yang cair. Ini ngomong aja mah. Itu orang kalau mau hutang itu, atau dia cerita ini ibu anak sedang sakit, macam-macam. Orang kalau mau berhutang pasti manis omongan. Dan dia bohong. Dan dia akan berjanji. Karena akan ditanya, kapan bayarnya? Insyaallah tanggal 30 bulan depan lunas sudah. Cair dana itu langsung. Ternyata bohong juga dan dia ingkar janji. Hutang itu mengantarkan ke dosa. Maka jangan hutang. Dan biasanya kalau bicara hutang itu, hutang itu diperbolehkan kalau ada keperluan, bukan ada kemauan. Ingat, ada perbedaan antara keperluan dengan kemauan. Kalau bicara keperluan, kita butuh motor itu, kita perlu motor itu yang penting bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan. Punya duit 4 juta bisa beli motor jemaah. Untuk kebutuhan. Untuk kemauan gak cukup, Ustaz. Malu lah Ustaz, masa pakai motor 4 juta. Ya, itu kalau bicara kemauan gak ada selesainya kita jemaah. Dan kebanyakan orang itu hutang karena kemauan dan bukan karena keperluan. Bicara kulkas, bicara mobil, bicara semuanya jemaah. Kalau keperluan kita insya Allah adalah duit kita insya Allah. Maka ini doa Nabi SAW, beliau minta perlindungan dari malas dan masa tua tadi, kemudian dari dosa dan hutang, karena memang mengantarkan kepada dosa. Wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Beliau berlindung dari azab kubur, dari fitnah kubur ya, pertanyaan yang akan ditanyakan di kuburan. Dan dari azab kubur, wa min fitnatin nar wa adzabin nar. Terus doa beliau meminta perlindungan dari fitnah neraka dan azab neraka. Wa min syarri fitnatil ghina. Dan aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah kekayaan. Jamaah sekarang yang miskin nunggu kaya. Yang miskin ini dia bertanya, kapan saya kaya, kapan saya kaya. Apakah kalau kaya dia jadi benar? Belum tentu. Berapa banyak orang yang kaya kemudian meninggalkan masjid karena kesibukan dia. Bahkan ada satu orang yang dia kepingin, dia pekerja, dia pegawai. Yang namanya pegawai itu nggak bisa semena-mena untuk datang pengajian. Ingat ya teman-teman yang sudah ngaji, ketika antum jadi pegawai, orang beriman itu terikat dengan persyaratan yang ada di antara mereka. Kalau jam kerja antum dari jam 7 sampai jam 4 ya udah. Nggak ada jam 9, afwan ana mau kajian. Kajian antum. Antum terikat dengan kontrak kerja. Ini orang karena terikat dengan kontrak kerja, akhirnya dia berpikir, Allah kalau ana wira swasta ya, punya usaha sendiri kan ana bebas. Masya Allah, Allah kasih jam. Dia keluar dari tempat kerjanya, dia bikin usaha, ternyata juga nggak ke masjid jam. Fitnah kekayaan. Dia berpikir sekarang, kalau dulu dia sebagai pekerja, dia kan berpikir ana kalau datang pengajian gaji kan tetap gitu. Tapi kalau sekarang dia wirausaha, kalau dia tutup tokonya, pelanggannya pergi kan. Maka dia menghitung itu fitnah dari kekayaan. Maka akhirnya dia ikut kajiannya online-nya. Tetap di tempat usahanya kajiannya. Itu fitnah kekayaan.
Dan orang kalau sudah kaya, ditambah lagi kekayaannya dia akan melihat kemana-mana. Maka boleh jadi kawan-kawan dia adalah orang-orang kaya juga yang hidupnya sudah hedonisme. Bukan lagi bicara kebutuhan, bicara kemauan. Kenapa ada tas harganya 1 miliar? Anda mau tanya sekarang. Apa bedanya tas 1 miliar sama tas 100.000? Untuk naruh duit ya maksudnya ya. Apakah kalau tas 100.000 nggak bisa naruh fulus? Sama bisa loh Ustaz. Tas ini iya. Tapi bedanya perasaannya. Jadi antum pegang tas 1 miliar itu jamaah, emak-emak khususnya. Makanya kalau kajian emak-emak kadang-kala yang taruh di depannya itu tasnya. Itu fitnatul ghina, fitnah kekayaan. Fitnah kekayaan. Jadi kita sering dibohongin. Bicara fitnah kekayaan ini, maka kita berlindung kepada Allah. Segera beramal sekarang. Jangan nunggu kaya. Karena jangan berpikir, oh nanti kalau saya kaya saya akan sodakoh. Sekarang antum sodakoh. Cuma 2.000 nggak apa-apa. Tapi antum terus bersodakoh. Kemudian wa min syarri wa a'udzubika min fitnatil faqr. Beliau mengatakan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Jadi memang kalau orang fakir ini juga fitnah. Bagaimana dia nggak bisa datang kajian umpamanya karena dia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, nafkah kepada istrinya, karena itu kewajiban, mau tidak mau dia lakukan itu. Dan kita meminta perlindungan dari semua itu. Ahibati fillah, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau bicara syahwat tadi kita sudah sampaikan, sebulan penuh kita bisa mengontrol syahwat kita. Tapi tolong di bulan Syawal ini kita kontrol lagi syahwat kita dengan tetap melakukan puasa sunnah. Nanti bulan depan kita puasa sunnah lagi. Nanti bulan Dzulhijjah, Masya Allah, ada puasa 9 hari itu, tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Terus jaga agar kita bisa mengontrol syahwat kita. Barakallahu fiik. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz, apakah ada riwayat dalam safar Rasul SAW tetap melaksanakan sholat malam? Syukran. Iya, sholat yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW itu 2 sholat sunnah ya. Witir sama sholat 2 rakaat sebelum subuh. Witir itu sholat malam ya. Witir itu, jadi witir itu bisa jadi 11 rakaat. 2 itu ditutup dengan witir, itu tetap dinamakan witir ya. Kemudian boleh jadi witir itu 9 rakaat langsung, 8 rakaat full duduk, kemudian tambah 1 rakaat. Witir itu juga bisa jadi 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir dalam perjalanan dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jamaah. Ana bergembira sekali bisa sampai ke Semarang lagi, bisa ketemu sama ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang tidak menurutin syahwat kita, melawan syahwat kita, dan terhindar dari sifat malas itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.